Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita Bang Sabar, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi Kopi Hangat yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara diskusi rutin, yaitu diskusi Kopi Hangat yang kita adakan pada setiap pagi di hari Kamis. Bapak dan Ibu sekalian, pada momentum ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang urgen, ya, penting bagi kita semuanya, yaitu rekam jejak. Ya, judul kita, tema kita pada kajian ini adalah rekam jejak dan reaktualisasi pemikiran Muhammad Natsir. Kenapa tema ini kita angkat? Ini pertama momentum 115 tahun ya lahirnya M. Natsir, dan berikutnya beliau adalah dikenal sebagai tokoh Muslim yang terkemuka di Indonesia, punya pengaruh yang luar biasa dalam bidang pendidikan, politik. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca buku yang diterjemahkan, itu judulnya adalah Mereka yang Telah Pergi, itu di antara tokoh yang ditulis oleh penulis internasional itu adalah disebutkan Bapak Muhammad Natsir. Bahkan seorang ulama kontemporer yang sangat produktif, ya, Profesor Dr. Al-Qaradawi mengatakan atau menyebut M. Natsir itu sebagai al-akh al-mujahid, seorang mujahid, yang punya peran penting dalam menghadang kristenisasi di Indonesia. Itu di antara testimoni dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, ya, insya Allah narasumber kita adalah Dr. Kandidat Sabar Sitanggang MSI. Beliau banyak menulis, ya, buku, ya, di antaranya adalah beliau juga punya karya, ya, karya ini kemarin saya baru beli bukunya ini kan, dasar negara Islam, ya, demokrasi di bawah hukum, ya, dan sebagai penyunting, ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana biasanya saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa forum Kopi Hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan politik Islam. Kajian ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat Islam yang berkepanjangan menuju umat yang dewasa dan matang, sehingga umat Islam menjadi kekuatan yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali diskusi Kopi Hangat ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Sabar, ya, Sitanggang, untuk presentasi. 30 menit aja Bang, maksimal, ya. Habis itu kita diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini suara agak serak berapa hari ini, kurang kurang fit. Ada yang dikerjakan. Eh, saya mulai dengan mengutip apa yang pernah ditulis oleh Rudolf Otto, bahwa membaca natsir itu seperti membaca manusia dengan multifaset ya. Jadi dia sebut sebagai sesuatu fenomena agama itu sebagai mysterium tremendum et fascinans. Nah, natsir pun saya pikir bisa kita dekatkan seperti itu. Jadi natsir ini sesuatu yang menggetarkan juga menggentarkan, menakutkan tapi dirindui, disegani tak kawan dan lawan dan dihormati, tapi juga dikhawatirkan oleh lawan itu sendiri. Nah, kalau kita baca, saya pikir buku yang yang baik untuk dibaca melihat perjalanan natsir itu yang tentang Ajib, saya kira Aib Persudi. Walaupun itu hanya sayangnya cuma satu jilid, karena jilid kedua tidak sempat dibuat diteruskan. Tapi setidaknya karir intelektual dan perjalanan pembelajaran natsir itu cukup komprehensif ditulis oleh Aib dalam buku itu, sehingga kita tahu seperti apa latar dia natsir untuk belajar ya, dan itu kelihatan betul rasionalitas dan kritis natsir itu muncul dalam proses perjalanannya. Nah, melihat natsir saya pikir kita bisa bedakan dalam 3 kategori terkait dengan pemikiran. Saya kira 3 kategori: pertama politik, kenegaraan, dan dakwah. Dengan latar seperti itu sebetulnya kita bisa pilah-pilah. Pertama, kalau saja ini makanya natsir itu mengalami hal yang mirip dengan Agus Salim, karena beliau gurunya, tapi perjalanan agak mirip. Andaikan waktu itu permintaan Kartini itu dibalas dengan baik, memberikan beasiswa kepada Salim, kemudian Salim kuliah dokter waktu itu, saya tidak tahu seperti apa ujungnya Salim. Qadarullah, Haji Agus Salim itu nggak sampai di situ dan memilih jalur lain. Sama dengan Natsir, andaikan tamat SMA dia menerima beasiswa sekolah yang diberikan Belanda itu, nggak tahu seperti apa karir politik dan negara ke depan, bahkan pemikirannya. Karena memang pada waktu itu politik etis itu salah satu fungsinya adalah brainwashing kan sebenarnya. Ada itu kejadian di banyak intelektual kita akhirnya memilih untuk membersamai, katakanlah setidaknya memandang biasa Belanda dan ya para pendidiknya lah. Natsir memilih jalan lain. Natsir memilih membangun jalannya sendiri. Dalam proses pencariannya saya pikir Natsir itu ada yang menarik. Natsir itu sebenarnya Soekarnois, saya katakan. Karena dikatakan hampir setiap pidato Soekarno muda itu yang ada di Bandung pasti dihadiri. Sampai titik tertentu Soekarno mulai menyinggung-nyinggung keterlibatan agama yang dalam politik, dan itu kelihatan mulai menyimpang, memisahkan gitu ya. Nah, Natsir berpisah. Nah, itu di situ prosesnya. Kemudian mengalami kedalaman, akhirnya sampai menulis, berdebat. Dan yang menarik saya pikir saya ini baru saya baru dapat lagi ya, lama sebenarnya, tapi kemarin baru dapat lagi itu buku pertama yang ditulis Natsir itu adalah tentang sholat. Ya. Marilah sholat ini cetakan kedua. Cetakan pertama ya, Bang ya. Cetakan kedua. Buku pertama tapi kan? Gitu ya? Iya, buku pertama. Cetakan kedua. Saya cetakan pertama saya itu tahun berapa? Ini tahun kedua itu cetakan kedua Oktober 60, pertama 55. Nah, jadi menarik dan ditulis dalam bahasa Belanda. Ditulis dalam bahasa Belanda karena pada waktu setelah beliau melihat ini sungguh-sungguh cuci otak ini gitu kan. Cuci otak dan banyak mulai intelektual kita yang terpengaruh.
Dan bukan isapan jempol, nanti dalam perkembangannya ada satu orang tokoh muslim kita yang akhirnya berganti agama, murtad. Namanya keren lagi. Namanya Amir Syarifuddin. Iya. Amir Syarifuddin itu orang Batak Mandailing yang akhirnya ketemu dengan pendeta di kuliah di Jakarta, pendeta, dan akhirnya bertukar agama. Nah, itu fakta. Itu memang goalnya seperti itu. Dan itu memang tujuan politik etis ujungnya. Jadi, tapi itu nggak penting lah ya. Tapi apa yang saya katakan, meskipun ini soal judulnya marilah sholat, tapi isinya itu dasar-dasar agama Islam yang dicerap oleh Natsir. Mirip-mirip bukunya Hamka, apa itu, ada yang 6 itu. Bukan pelajaran agama Islam. Nah, itu mirip-mirip. Tapi isinya dahsyat sekali. Dan ini ditulis dalam bahasa Belanda. Karena memang pada waktu itu ada tren ya. Nah, Natsir beruntung karena dia bertemu dengan orang-orang dan tokoh semacam Salim mengaktifkan diri dalam JIB. Nah, di JIB inilah feeling politiknya terasah sangat tajam. Di JIB itu nanti kalau kita baca dalam buku 70 tahunnya Agus Salim, Haji Agus Salim, saya pikir itu menarik. Kenapa? Karena seluruh murid-muridnya Agus Salim itu menjadi panitianya. Jadi panitianya itu adalah Natsir, Sadruddin, kemudian Sarjan, kemudian Yusuf Bisono, kemudian Sujono yang akhirnya jadi menantunya, kemudian Prawoto itu panitianya, dan Rem itu panitianya. Jadi panitia penulisan buku 7 tahun Haji Agus Salim itu adalah ya Natsir dan kawan-kawan. Dan bukan ucapan jempol juga, ternyata ini jadi orang-orang yang memang punya karakter dan menjadi pemimpin besar di negeri ini. Nah, lewat Salimlah proses transformasi pemikiran Natsir itu menjadi lebih terasa dan baik. Ya, nah boleh kita katakan sebetulnya Natsir itu mewakili kelompok modernisme Islam, tanda kutip. Karena memang pikiran-pikirannya adalah interpretatif ya, atas norma. Jadi bacaan-bacaan yang diterima itu diinterpretasi dan kondisi dunia. Dan itu tentu dengan zamannya waktu itu ya seperti itu. Terbukti dalam Kaptes Rekta itu dituliskan dengan baik, direkam dengan baik oleh TPA Alimin itu bagaimana dialog dengan Pak Karno ya. Nah, saya ingat betul tuh, saya masih SMA itu baca tentang kreol misalnya kreol apa itu? Ya kreol ya kalau salah itu. Jadi soal jilatan anjing itu. Anjing itu sederhana. Jadi ketika Soekarno menerjemahkan yang penting adalah bersih, kemudian higienis macam, Nasir bilang tidak. Higienis perlu, tapi syariat jangan ditinggalkan. Nah, ini kan menarik kan. Ya higienis itu perlu, tapi syariat jangan ditinggal. Syariatnya adalah yang harus dengan tanah dan air. Nah, itu yang betul-betul saya pikir ciri tanda kutip fundamental dalam memahami norma. Tapi dalam praktiknya dia menjadi luas, sangat luas. Dan itu Natsir. Selesai proses tahap pembentukan karakternya itu, mulailah masuk dalam dunia yang sesungguhnya. Banyak cerita tentang peristiwa 45 lahirnya Partai Masyumi mulainya. Ya, saya kebetulan membaca beberapa dokumen agak serius proses. Mereka bisa cek di KR dan saya kira alhamdulillah kedatangan rakyat di Jogja itu mendokumentasi dengan baik sampai hari ini. Bahkan sudah mulai didigitalkan itu peristiwa 4 lahir Kongres Vaksin Indonesia yang himpun seluruhnya, dan banyak yang tidak sadar dan tidak, orang kan tanya apa isinya, hasilnya apa, tapi sedikit yang meneliti siapa sih panitianya gitu kan. Nah, saya lihat di situ ternyata ada panitia yang namanya Muhammad Nasir, Abu Hanifah, bla 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 bla. Dan Allah takdirkan mereka itu tidak ambil bagian besar. Ketika diputuskan hasilnya adalah yang menjadi ketua adalah Sukiman dengan ketua Yusra adalah Hasyim Asy'ari dan bla 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 bla. Natsir dan kawan-kawan yang merumuskan draft itu cukup menjadi anggota pengurus besar, anggota BB. Nah, itu terus berjalan
dalam perkembangannya justru lebih banyak mendraft, ya, mendraft termasuk. Nah, dari Kongres itu saya pikir yang paling penting adalah selain ke dalam, itu keluar, sikap keluar menghadapi Indonesia merdeka itu dan sikap pada negara-negara Arab dan India. India membantu lewat siaran radionya. Nah, perkembangan selanjutnya Natsir itu sangat sangat politis justru. Mulai 46 itu terasa betul. Nah, 45, 46, nah 46 itu titik balik ya bagi kita. Kita jangan lupa kita ini agak unik. Indonesia itu unik dengan Undang-Undang Dasar 45 jelas konsepnya adalah presidensial, tapi 46 itu kita berubah dengan konvensi lewat Syahrir khususnya dan kawan-kawan itu menjadi parlementer. Nah, mulailah muncul kedip bla 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 beliau masuk. Nah, kalau menurut Pak Yusuf itu saya mendapat informasi Pak Natsir itu menjadi eh, anggota kedip itu lucu gitu ya. Kebetulan dia ke Jakarta bertemu dengan tokoh, kemudian diajak ke gedung sekarang Jakarta, gedung Jakarta itu hari ini ada sidang, Anda ikut saja. Nah ikut, kemudian itu catatan jadi anggota parlemen. Nah itu waktu itu seperti itu dan sejak itu mulai aktif ya di Masyumi. Nah sampai akhirnya titik balik Natsir itu karir politiknya adalah ketika memimpin Masyumi. Nah itu dulu Masyumi itu hampir tiap tahun 2 tahun sekali muktamarnya, 2 tahun sekali ya. Nah 49 itu adalah titik balik bagi Natsir. Nah muktamar dan dia unggul dari Sukiman. Di Masyumi unik ya, setiap kali muktamar itu calonnya cuma dua, Sukiman Natsir, dan menang terus, kalah terus, tapi dipakai terus. Hebatnya Masyumi itu Sukiman tetap kalah, tapi Sukiman tetap dipakai dalam keputusan jadi presiden atau mungkin wakil ketua umum kedua. Nah ini Natsir, ini Masyumi. Nah di Masyumi lah mulai muncul banyak hal-hal ya, dari sisi politik ya, politik kenegaraan. Banyak orang lupa. Saya kebetulan ini di belakang saya ini ada ada risalah sidang yang warna biru itu risalah sidang. Risalah sidang tahun 51 kecuali ketika Natsir menjadi Perdana Menteri. Saya sengaja pilih bagian itu. Nah, di bagian itu ada dialog antara Natsir dengan Kolonel Aha Nasution. Beliau waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam satu sesi, Nasution melakukan wawancara tentang peristiwa politik. Nah, apa yang dilakukan Natsir? Natsir tegur sebagai Perdana Menteri, interim adalah Menteri Pertahanan, dipanggil, Saudara Kasat, saya ingatkan saudara bahwa dalam negara hukum demokratis, tentara tidak berpolitik. Ini titik balik menurut saya. Saya track betul tindakan Nasution ini dan berlanjut ternyata sampai berganti Perdana Menteri, Nasution terus melakukan manuver sampai akhirnya tentara berpolitik dan akhirnya di Bandung itu dirumus dasar-dasar perumusan dwi fungsi ABRI. Nah, jadi ini menarik. Jadi saya temukan di dialog buku 11 kalau nggak salah. Nah, itu Natsir pertama. Yang kedua, orang juga banyak tidak begitu care tentang mungkin sudah ada kajiannya tentang politik bebas aktif. Nah, jadi ketika menuliskan program khusus ya, nah itu Masyumi itu udah lewat Natsir mencatat bahwa Indonesia itu harus mengambil sikap aktif dalam perdamaian dengan prinsip la syarqiyah wala gharbiyah. Nah itu saya kira menarik ya. Jadi kebaikan itu tidak dari manapun kebaikan itu harus menjadi kita terima. Dan itu prinsip itu diterjemahkan dalam hubungan luar itu menjadi bebas aktif. Ini dasar-dasar yang di dalam Ramadan itu akhirnya kita teruskan ke depan. Politik bebas aktif disempurnakan oleh Hatta dan seterusnya. Nah ini yang kedua. Bentuk paling ekstrim adalah waktu itu Natsir ketua umum, kemudian Pak Sukiman sebagai menteri, sebagai apa lupa saya.
itu menerima MSA dari Amerika, Mutual Security Acts. Itu dipanggil. Bayangkan itu Perdana Menteri dan Menteri Sukiman dan Ahmad Subarjo. Sukiman sebagai menteri sebagai Perdana Menteri, Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri. Itu dipanggil oleh Masyumi dan diadili. Diadili. Saudara Sukiman, Anda sebagai Perdana Menteri dan pengurus pimpinan Partai Masyumi, Ahmad Subarjo, Anda melakukan MSI kebijakan luar negeri, dan ini bertentangan dengan prinsip partai. Nah, itu cukup dalam, itu menarik sekali salahnya. Apa yang ingin saya katakan? Jadi memang kontrol partai kuat. Jadi tanda kutip sebetulnya petugas partai itu ada benarnya juga gitu. Jadi ya apa yang disebut Megawati hari ini sebagai Jokowi sebagai petugas partai, di sisi tertentu itu ada benarnya. Kenapa? Karena partai dia menang untuk itu gitu. Apalagi terkait dengan kebaikan dan memang maslahat bagi bangsa ini. Nah, itu yang kedua. Dan banyak lain yang ketiga. Nah, tapi yang menarik itu adalah ketika beliau itu, ya ini sudah masyhur ceritanya, ketika beliau itu menjadi cerita bagaimana jadi Perdana Menteri, yang sebenarnya gagal. Jadi sebagai orang yang menerima mandat, beliau itu gagal untuk meyakinkan partai-partai yang membangun koalisi. Gagal total. Kenapa? Karena PNI nggak mau. PNI nggak mau, karena gagal ya, bagi orang gagal, dibalikan mandatnya pada Soekarno. Soekarno nggak mau. Saudara harus tetap pegang itu mandat. Anda harus buat kabinet. Tanpa Masyumi, Presiden. Tidak perlu, tanpa Masyumi. Nah, apa yang terjadi? Lahirlah Zakon kabinet. Nah, jadi itu Perdana Menteri Naksa itu tidak melibatkan PNI di Zakon kabinet. Dan meskipun itu pendek, saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa Natsir itu. Cukup menarik ya. Cukup menarik, dan itu syukurnya masih ada dalam beberapa persidangan, tersimpan dengan baik. Nah, itu beberapa karya yang mungkin perlu telaah. Nah, tapi dalam kenegaraan ada hal yang paling fundamental menurut saya yang sering dilupakan. Selalu orang, nah yang di buku ini, yang di selalu orang mengatakan atau menyebut Masyumi terkait dengan dasar negara. Pasti dasar Islam, bla bla bla. Sebetulnya itu hanya satu bagian. Dan itu bagian yang belum selesai. Masyumi itu, saya berikan di lampiran buku ini, itu mengajukan draft konstitusi Republik Islam Indonesia versi Masyumi resmi kepada konstituante 180, sebentar saya lupa, 175 pasal plus penutup. Bayangkan 175 pasal plus penutup. Itu draft konstitusi Republik Islam Indonesia versi Masyumi. Dan 90% menurut Anwar sudah selesai, tinggal dasar negara. Dan orang sering lupa dasar negara yang diajukan oleh Masyumi itu draftnya sederhana kok. Ya saya bacakan ya. Itu di pasal 1. Negara Republik Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, atau negara Republik Indonesia berdasarkan Islam. Nah ini, jadi ada dua pilihan. Nah, dan itu di vote tiga kali ya, jadi ayat 3 Pancasila dengan Islam sama-sama tidak bisa quorum, akhirnya kembali ke menurut kata tertib dan 50 kembali ke kondisi awal. Nah, apanya yang menarik di dalam draft itu ada beberapa hal, dan ini diteliti oleh seorang peneliti dari Amerika di Maryland. Masyumi, apa yang dicita-citakan Masyumi itu terbukti hampir 50 tahun ke depan. Apa itu? Dewan Daerah. Masyumi mengusulkan adanya Dewan Daerah. Kita baru 2004 muncul DPD, dan itu mirip dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Masyumi. Dalam draftnya Masyumi itu mengajukan juga tentang HAM yang kita baru adopsi tahun 2000-an. Jadi saya tanya Bang Yusuf waktu itu, karena beliau yang memegang naskah asli draft ini, saya tanya, apa cerita di balik kok begini dalam sesuatu yang disusun oleh Pak Natsir ini. Beliau bilang, Anda tahu, panitia 11, tim 11, jadi memang 11 orang itu berapat di meja mereka itu, masing-masing terdapat seluruh konstitusi negara-negara saat itu.
Dahsyat. Jadi ada 11 orang itu, Osman Ralibi, Tengku Maimun Habsah, Natsir sendiri, kemudian ada dokter pendiri Yarsi itu, dokter apa ya, pendiri Yarsi itu. Nah, kemudian ada 11 orang ya, ada 11 orang panitia. Nah, di setiap meja mereka itu seluruh konstitusi negara-negara yang ada hari itu atau negara yang berkonstitusi mereka pegang. Jadi debatnya cukup dalam. Nah, sehingga bisa menghasilkan draft seperti itu. Dan saya pikir memang mirip-mirip secara draftnya itu mirip-mirip dengan Undang-Undang Dasar 50 sebetulnya. 50 ya. Jadi dan saya pikir ini bahan studi yang menarik bagi kita karena seringkali kita tidak buka. Baru satu orang yang secara serius menulis tentang disertasi tentang ini, yaitu almarhum Adnan Buyung. Itu pun dibatasi pada konstitusionalisme dan HAM. Jadi Adnan Buyung itu melakukan perbandingan komparasi antara partai-partai terkait dengan ide konstitusionalisme dan human rights. Dan di situ saya mulai kenal dengan Sarjan, ya, karena kebetulan Muhammad Sarjan ini cukup banyak bicara tentang demokrasi. Setelah saya track back ke belakang, ternyata tahun 47 Muhammad Sarjan itu menulis satu buku kecil yang isinya adalah manifesto politik Islam, manifesto politik partai Islam dan Masyumi. Dan itu menerjemahkan pembukaannya Masyumi. Jadi sarah atas pembukaan preambelnya Masyumi. Dan dalam konstitusi itu beliau banyak bicara tentang demokrasi, dan itu dibahas terus oleh Sarjan. Ke belakang beliau ini adalah menteri pertanian 2 periode, menteri pertanian, dan beliau itu termasuk unik. Nah, zuriatnya itu ketuanya itu Titi Kadarsi, sekarang ada cucunya itu yang siapa, pemain band. Nah, jadi itu beberapa prestasi Marsudi ke negara. Natsir khususnya sebagai lokomotifnya adalah Natsir. Dan memang yang terakhir adalah di bidang dakwah. Ya, setelah katakanlah tanda kutip gagal meneruskan Marsudi untuk menjadi partai politik, Natsir masuk mendirikan Dewan Dakwah. Dan kita tahu sendiri seperti apa perjalanannya dakwah Dewan Dakwah itu juga bagian dari politik yang Natsir kerjakan. Sehingga hari ini kalau kita mau ada dan kadernya muncullah kader awal itu muncul sebagai dai yang takut menurut saya, termasuk kemarin yang dihadiri dan hari ini diteruskan oleh kawan-kawan ya. Nah, dari tiga kategori ini saya mencatat ada beberapa buku penting sebetulnya ya, beberapa buku penting. Dari aspek politik mungkin kertas rekta 1 dan 2 itu harus dibaca utuh saya pikir. Yang kedua dari sisi dakwah itu fitur dakwah, dan di bawah bukti dakwah dan di bawah naungan risalah. Saya pikir itu buku-buku yang harus kita baca ulang. Tapi dalam bentuk yang lebih sederhana, ada satu buku lama tahun 80-an mungkin itu diterbitkan oleh Saudin Press, warnanya merah. Warna merah itu dan judulnya itu Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Nah, itu waktu itu Pak Amin Rais, Watik Pratiknya, Kunto Wijoyo itu menjadi editornya lah. Saya pikir, nah itu bentuk, saya pikir itu harus dibuka ulang karena ternyata sampai hari itu aktual. Nah, satu hal khusus yang Pak Natsir concern sampai menjadi perhatian Sukordewi tadi itu, saya menemukan di buku Fikih Jihadnya Sukordewi yang tebal. Apresiasi khusus Pak Natsir adalah soal Palestina. Dan beliau itu sangat concern betul. Nah, saya penasaran benar saya penasaran kok bisa begitu komprehensif selain hubungan. Ternyata memang Masyumi itu punya orang yang khusus meneliti tentang Palestina. Saya menemukan buku ini. Ini sebetulnya di buku ini ada 5 seri, ini seri kelima. Nah, seri E. Buku ini ditulis oleh M. Nur El Ibrahimi, cucunya Daud Bura'ah. Menantu. Ini M. Nur El Ibrahimi, menantu Daud Bura'ah. Dia adalah anggota Partai Masyumi di daerah. Dan beliau menulis tentang Timur Tengah. Di buku tahun 1 ini,
Ini kelihatan seperti apa Inggris, Italia, Prancis bermain habis untuk mengobok-obok dan membelah Timur Tengah di tahun 50-an. Khusus di seri kedua itu tentang Palestina. Nah, setelah saya baca ulang, mirip-mirip dengan apa yang Natsir lakukan dan kerjakan serta suarakan. Nah, sehingga saya pikir memang Masyumi zaman itu dipenuhi orang-orang yang berbakat. Ya, saya pikir ini saya mau ulang lagi. Nah, jadi apa sih yang ingin kita dapat pesannya? Jadi di bidang politik sudah jelas, kadernya jelas, di bidang kenegaraan juga jelas, di bidang dakwah baik lokal internasional, Natsir sudah menorehkan banyak hal, bahkan mendapat penghargaan menjadi anggota khusus di apa. Nah, saya pikir itu pointer-pointer penting dari pinggiran Natsir yang hari ini saya pikir kita perlu refleksi ya, kita perlu refleksi, kemudian interpretasi untuk bisa mereaktualisasi. Saya pikir seperti itu, tidak tentu seperti penyair yang sering dikutip oleh Soki Bek oleh Pak Natsir ya, innal zaman qadistadara. Jadi zaman itu berubah sehingga perlu reaktualisasi atas interpretasi yang kita lakukan. Dan saya pikir itu semangat tajdid ya, ciri khas memang ya KJIB itu ya tajdid ya. Kalau mazhabnya Salim ya tajdid lah. Dan saya pikir hari ini sudah banyak toolsnya. Itu sebagai pengantar. Baik. Ya, terima kasih Pak Sabar, luar biasa presentasinya ya. Ada beberapa kontribusi M. Natsir ya, terhadap negara Republik Indonesia. Ya. Ya, kalau tadi Bang Sabar menyebutkan ada tiga variabel ya yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran iktibar bagi kita. Ya. Yang pertama, beliau punya pemikiran dalam bidang politik ya diantaranya diskusi dengan Nasution ya tentang dui fungsi ABRI ya. Kemudian dari sisi beliau juga punya ide tentang politik internasional yang bebas aktif, yang itu memang menjadi salah satu yang termaktub dalam undang-undang kita, bahwa Indonesia ini adalah negara yang bebas aktif, tidak tidak pro barat, tidak juga pro timur, la syarqiyah wala gharbiyah istilahnya. Yang menarik juga, M. Natsir ini dikenal sebagai seorang negarawan yang juga punya ide tentang musik integral yang kita sebut sekarang dengan NKRI. Itu sebenarnya artinya kalau ada umat Islam yang anti NKRI sebenarnya nggak ngerti sejarah tentang NKRI itu sendiri, karena itu hasil dari ide dari seorang ulama atau negarawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanggapi, berdiskusi. Ini sudah ada yang angkat tangan ini. Yang pertama saya persilahkan Dr. Yahya, setelah itu Mas Dr. Abdurrahim nih seperti yang mungkin. Silakan Dr. Yahya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf izin tanya, apa alasan PNI Partai Nasional Indonesia mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinetnya Natsir? Jadi Natsir tidak semata-mata menyerahkan begitu saja, tapi kan ada mosi tidak percaya dari PNI. Apakah ada rivalitas PNI dengan Masyumi sedemikian tajam? Yang kedua, bagaimana waktu itu hubungan guru kita Muhammad Natsir dengan Kartosuwiryo? Bukankah beliau juga seangkatan waktu itu dengan Kartosuwiryo? Kemudian juga saya ingin tahu prestasi ekonomi di bidang ekonomi untuk Pak Muhammad Natsir itu. Prestasi apa aja di bidang ekonomi? Apakah meningkatkan ekspor? Apakah nilai rupiah waktu itu mungkin seperti sekarang kuat atau lemah atau bagaimana dari segi ekonominya? Demikian, terima kasih. Pak Ayah ini benar-benar ekonomi nih, ekonomis oriented. Mantap. Baik, sebelum ditanggapi oleh Bang Sabar, saya persilahkan tadi yang angkat tangan
Mas Dr. Abdurrahim, saya persilahkan. Silakan. Dari perspektif Assalamualaikum Makosid ini. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan, karena ini anak masih terbatas ya. Jadi sebenarnya ada beberapa buku yang anak baca, terutama Kapital Selecta ya, dari karya Syekh Muhammad Nasir. Tapi mungkin terlebih dahulu saya ingin nanyakan, sebenarnya saya masih penasaran tentang hubungan beliau dengan PRRI yang waktu itu sempat jadi penghalang penganugerahan gelar pahlawan. Itu sebenarnya kasus realnya seperti apa ya kok? Kemudian bahkan sebagian kalangan kan agak antipati dengan beliau, terutama di saudara-saudara kita di kalangan yang bermadhab tasawuf lah gitu kalau tanda kutipnya gitu. Kemudian yang kedua, ya itu mungkin itu saja yang sempat terpikir tentang kasus PRRI. Kemudian ini yang seakan-akan ada rivalitas ya antara yang bermasyumi dengan saudara-saudara kita yang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi ada meskipun ini mungkin dikatakan sebagai sesuatu yang apa, tidak semua orang, tetapi ada kesan bahwa saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama sebagian kalangan ada sedikit rivalitas terhadap Masyumi. Mungkin itu Bang Sabar, pertanyaan saya ini butuh eksplorasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi ini Bang Sabar saya pakai kopiah karena solid dengan narasumber dan moderator gitu. Biasa saya bukan kopiah. mantap lah. Dia aswaja. Ya, baik. Terima kasih Mas Dr. Abdurrahim. Gimana Mas Sabar, mau dikasih kesempatan satu lagi atau langsung dijawab Mas Sabar? Boleh. Terserah gimana aja. Langsung aja ya. Biar Ya, jangan lupa. silakan. Pertama, saya mulai dengan kasus klasik sebenarnya. Ya, kasus klasik tentang pertanyaan besar tentang kenapa sih NU tanda kutip keluar dari Masyumi gitu kan. Ini kan sederhana. Saya tidak mau berspekulasi. Sebenarnya ada catatan resmi, tapi nanti coba buka. Ini bundel suara Partai Masyumi 51 sampai 53. Di bundel tahun 50 itu ada resmi sebenarnya. Resmi sikap Masyumi itu. Nah, dan itu juga terdokumentasi dengan baik dalam surat resmi pimpinan pusat yang disimpan oleh salah satunya oleh S. Ubayasud dulu, Saleh Umar. Karena aneh nih, agak unik. Jadi Masyumi itu selalu buat surat dan selalu mengirim satu kepada S. Ubayasud. Ini beliau hebat, orang hebat ini, orang Surabaya ini. Nah, rutin dikirimkan sehingga ketika yang resmi hilang, Tuan S. Ubayasud masih menyimpan itu. Nah, saya dapat stensilannya dan memang ya seperti itulah ya. Saya susah menjelaskannya. Tapi yang perlu dipahami, NU itu tidak ada masalah selama Hadatul Syekh menjabat Majelis Syuro. Nggak ada sedikit pun. Jangan lupa, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah ketua Majelis Syuro Masyumi pertama sampai meninggalnya. Dan selama beliau memimpin itu, tidak pernah ada gejolak. Jujur kita katakan, divisi politik itu memang di bawah kendali Wahab Hasbullah Al-Maghfurah. Dan beliau yang orang politik benar kiai benar, yang jago politik beliau tuh. Sisi politik NU beliau lah orangnya. Nah, dalam perkembangannya itu ditiupkan isu, nanti ada bisa baca di bukunya yang Wakar. Ini soal apa? Soal ceritanya begini. Di buku itu, dan sampai sekarang kita telan mentah-mentah ada kalimat begini, bahwa peran ulama Majelis Syuro itu dikurangi di masa kepemimpinan Aceh yang tidak terjadi di masa kepemimpinan Sukiman. Ini terus diulang-ulang, dikutip oleh FPNU itu, terus dituliskan berulang-ulang sampai menjadi penelitian. Nah, pertanyaannya adalah apa iya peran Majelis Syuro dikurangi? Kalau kita ingin melihat peran, tentu lihat ADART dong. Peran A, peran B, peran C, peran D. Peran pimpinan pusat, Majelis Syuro. Nah, itu ada tertuliskan.
sejak didirikan Masyumi, maka fungsi Majelis Syuro dan itu disepakati, disetujui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah sebagai memberikan pertimbangan dan nasihat dalam hal bidang keagamaan. Itu rumusan pertama yang tidak berubah sampai Masyumi membubarkan diri. Sehingga pertanyaan tentang peran Majelis Syuro itu nggak relevan gitu, dan itu bisa dicek. Nanti bisa dicek di disertasi Pak Yusra ada. Kemudian dan itu sumbernya adalah tulisan yang oleh Pak Ustaz Haji Abu Bakar. Itu sayangnya diteruskan. Nah, itu pertama. Jadi sehingga itu menjadi sebetulnya propaganda, menurut saya propaganda politik yang ditiupkan. Nah, soal NU keluar kemudian jadi masalah, sebenarnya itu kan ada juga ketika sistem Masyumi, memang tuh kelebihan Masyumi itu tanda kutip saya katakan internalnya liberal, tanda kutip. Demokrasi sangat liberal, tanda kutip di dalam mengambil putusan. Nah, dan itu terjadi. Bahwa kemudian dalam proses voting itu NU kalah, calon yang diajukan oleh NU kalah. Yang menang justru dari yang non NU. Harus dipatuh dan diteruskan kebijakan itu. Nah, jadi kalau ada istilah nanti disingkirkan, saya kira nggak pas ya. Ini resmi, catatan resmi dari hariannya. Bahwa ada rivalitas, ya. Itu saya bisa katakan ya. Karena memang ya bagaimana ya, memang Sukiman itu lebih nyaman dengan kawan-kawan Nahdien misalnya kelompok itu, dan bisa diterima mungkin dengan bahasa macam-macam. Sementara kelompok tanda kutip faksi Natsir itu relatif agak susah. Apakah soal bahasa atau juga, tapi itu terjadi dalam hal ke dalam. Nah, kemudian memang yang paling fatal itu memang yang itu tadi kasus Menteri Agama itu, ya itu paling fatal. Nah, tapi itu sudah terjadi dan insya Allah itu semua catatannya rapi kok, rapi ada, tinggal kita mau membuka. Hanya saja memang tidak, saya pernah tanya Pak Yusril, kenapa tidak dituliskan ini Bang? Waktu itu Pak Yusril sempat penelitian dan menginap di rumahnya Gus Dur, makanya Gus Dur itu sempat cemburu. Jadi ada cerita cemburu, Gus Dur cemburu pada Pak Yusril. Kenapa? Nyai itu lebih sayang pada Yusril dalam memberikan makanan tidak ada Gus Dur, itu kejadian tuh. Nah, kalau ini kita tuliskan, justru membuka luka lama. Sudahlah, anggap saya sebagai hutang. Nanti kita bayar. Dan alhamdulillah, saya saksinya waktu itu, tahun 99 saya mengangkat tas Pak Yusril di MPR, di sidang bilang, Gus, kalau dulu Masyumi itu berhutang Menteri Agama kepada Nahdlatul Ulama, hari ini saya bayar hutangnya beserta bunga-bunganya. Jenengan jadi presiden. Dan itu sah, ada kopipah. Saya waktu angkat tasnya. Jadi selesai sudah sebetulnya kalau kita muncul secara politik. Jadi kalau ada yang ngomong itu masalah. Kalau dulu hutangnya Menteri Agama plus bunga-bunganya sekian tahun jadi presiden NU. Selesai. Itu clear. Ya, tapi itu cerita tentang Nahdlatul Ulama. Nah, saya kira itu cukup. Nanti kita bisa kembangkan. Saya share beberapa hal ya. Nah, kedua PRRI. Ini juga krusial. Kalau kita baca sejarah real PRRI, ini kan provokasi yang serius. Provokasi serius dari PKI sebetulnya. Kondisi Jakarta begitu kuat. Ya, PKI mencengkeram hampir seluruh lini pemerintahan. Dan Pak Karno waktu itu begitu antusias dengan PKI itu, dan sampai taraf tertentu saya mendapat informasi konfirmasi dari anak Pak Natsir, Bu Ida waktu itu. Apa sih situasinya, Bu? Rumah kita itu dilalui anak pemuda rakyat, jadi provokasi. Jadi tiap satu pemuda rakyat jaga provokasi lah gitu, nakut-nakuti. Begitu mencekamnya suara Jakarta, kemudian pergolakan daerah muncul. Nah, muncul tanpa atau dengan komando misalnya, saya nggak tahu, tapi yang pasti ketiga tokoh ini berangkat bertemu di sana, Burhan, Syab, dan Pak Natsir. Oke, bergabung dan seterusnya. Sebetulnya pertanyaan adalah sederhana kalau Pak Natsir adalah tokoh NKRI, ya dong, yang mencetuskan dengan pidato Aprilnya itu menggabungkan negara federal.
kok sekarang justru jadi memperjuangkan federal? Ini menarik kan? Ini menarik. Nah, kalau kita baca ulang kerangka berpikir kaum modernis Islam, negara itu hanya alat. Substansinya adalah negara menjamin keadilan rakyatnya, terjamin keadilan. Bentuk bisa republik, bisa kerajaan, bisa emirah, bisa bla bla, termasuk bisa juga federal, bisa kesatuan. Nah, dalam konsep PRRI itu, Pak Natsir bakal lebih jauh. Pak Natsir itu yang mendraft anggaran dasar itu RPI. Jadi PRRI itu ujungnya RPI. Beliau yang mendraft. Nah, tanya kenapa Pak? Karena pada waktu ketimpangan terjadi betul, pusat hampir ambil seluruh aset daerah. Itu daerah itu nggak balance, dan itu terjadi. Hampir semua dan dia itu nyaris tidak mengalami keadilan. Dan ketika dituntut itu yang terjadi justru dikirim pasukan. Nah ini kan nggak solusi yang menarik. Nah sehingga saat dulu ketika saya ini keterangan Pak Yusril dari saya, bukan dari Pak Yusril pada Pak Natsir pada saya. Jadi dulu kata Pak Natsir, ketika saat kita dipecah oleh keakibat FANMUK itu dan macam-macam, mau tidak mau ya kita harus yang paling penting bersatu dulu. Dalam perkembangannya justru persatuan itu tidak melahirkan keadilan bagi daerah, ketimpangan daerah. Nah saat itu yang nggak ada pilihan lain, kita mengajukan keseimbangan keuangan daerah. Pilihannya adalah federalisme. Jadi dalam konteks itu kita lihat Natsir itu dinamis melihat negara. Bentuk itu hanya soal pilihan, tapi substansi keadilan, pemerataan itu terjamin. Itu yang paling penting. Dan itu beliau akui itu nggak ada masalah. Dan itu nanti bisa dilihat dalam tulisannya Kahin, saya pikir. Ya, Kahin cukup dalam melakukan eksplor atas peristiwa PRRI. Nanti bisa dicek dalam bukunya Kahin. Oke, itu kasus PRRI sehingga ketika dilakukan evaluasi berimbang, ya memang nggak bisa dibantah bahwa pusat cukup dominan. Nah itu yang saya tangkap dan saya dengar langsung dari sumbernya. Nah itu untuk pemantiknya. Berikutnya tentang ekonomi, saya nggak banyak paham, tapi yang pasti bahwa orang-orang ekonom, Pak Saib itu orang hukum tapi ekonomi. Jadi Pak Saib itu ngambil hukum tapi yang hukum ekonomi, dia lebih kuat di stop ya Pak, di RAH itu ada begitu ya, ada pemeliharaan ekonomi. Nah dan Pak Yusuf Wibisono itu dua tokoh yang menurut saya bisa menjadi catatan bagaimana ekonomi Indonesia pada waktu katakanlah kepemimpinan Masyumi khususnya dan orang Masyumi itu mengalami perbaikan. Kita ingat betul kasus Gunting Sapurudin itu menyakitkan, awalnya menyakitkan, tapi Gunting Sapurudin itu justru menyehatkan perekonomian negara. Dan itu bisa diakui, walaupun PKI mencak-mencak itu, dia itu menjadi propaganda PKI. Gunting Sapurudin itu jadi propaganda PKI. Tapi secara, kenapa? Karena memang situasi dunia sedang Malaysia. Itu nggak bisa dipungkiri. Dalam kondisi seperti itu, kita bisa keluar dari krisis yang sebetulnya juga agak parah waktu itu, parah. Dan itu langkah-langkah Sapurudin cukup bisa memberikan arah lah ya. Oke. Kemudian, nah tadi mengenai mosi tidak percayanya PNI, Bang. Iya, jadi kan bayangkan coba PNI partai besar, kemudian dengan atau tanpa PNI Anda jalan, yang ngomong itu Soekarno. Coba gimana perasaannya waktu itu Ali Sastro, coba bayangkan perasaan Ali Sastro coba ya. Anda ketua umum partai Masyumi PNI, kemudian pendirinya salah satu Soekarno. Dia bilang udah dengan atau tanpa PNI Anda jalan. Satu. Dan memang waktu itu kecewa lah ya, kecewa karena memang Natsir itu kan karena kegagalan PNI sebenarnya. Jadi kan PNI ini kan ya terlepas apa ya, ketika pertama prestasi ya, prestasi Natsir bisa mengusulkan dan menggabungkan dalam bentuk republik kesatuan itu prestasi. Yang kedua memang PNI waktu itu sedang di zaman itu ketika PNI sebelum Natsir berkuasa agak kacau memang. Ekonomi kita sedang jatuh bahkan korupsi tanda kutip ya. Nanti kita buka.
Ada yang terkenal tuh korupsi di PNI itu terkenal kali. Oh Cutat tuh, kalau ini masih ingat oh Cutat macam-macam. Nah itu ketahuan kok. Nah waktu itu Pak Karno udah tahu bahwa ini nggak bener nih. Nah dan memang ide Soekarno kan ingin jadi raja tanda kutip ya. Nah, raja itu tentu menguasai seluruhnya. Nah begitu NKRI kesatuan maka rajanya Soekarno gitu tanda kutip rajanya Soekarno dan itu nyambung dengan idenya. Nah, makanya dan PNI memang tidak nyaman, tidak nyaman. Nah, salah satunya adalah ingin menggagalkan itu. Dan betul gagal. Natsir kembalikan mandat, tapi Soekarno tolak. Anda jalan. Nah, itulah munculnya Sakjen Kabinet. Dan itu sah-sah saja dalam politik. Namanya politik kan soal tarik menarik kekuasaan kan. Kalau nggak dapat ya udah kita sama-sama bagi atau enggak. Ada bahasa jelek dalam ada gium orang Batak ini. Kenapa orang Batak jarang jadi diplomat? Ini dan kenapa orang Jawa sering diplomat? Orang Batak itu ada game yang jelek, jelek banget. Saya orang Batak. Jadi kalau ada sesuatu ini, molodang diau, dang diho, ialang begu. Itu ada game yang apa ya, jelek banget. Kalau gua kagak dapat, gua pastikan lo kagak dapat. Biar setan yang makan. Ah itu artinya itu. Ah itu Batak itu jeleknya itu. Makanya jarang sekali Anda lihat orang Batak jadi jarang sekali orang Batak jadi diplomat kecuali Tobing, kemudian di Jawa wartawan Indonesia sajian jarang tapi jarang sekali orang Jawa bisa itu kayak sekali. Rebutan ini ya Bang Sabar kayak rebutan ini layangan itu ya. Molodang diau kalau gua kagak dapat dang diho enggak di kamu ialang begu biar setan yang makan kan kacau itu jadi kan kacau itu jadi nggak pandai berbagi orang Jawa lebih ngeri Zat. Kalau orang Jawa kan itu mati siji mati kabeh. Mati. Jadi kalau orang Jawa kan ya entuk sithik ya ora apa-apa, kita tidak bisa. Batak tuh nggak bisa. Jadi jangan heran kalau orang Batak jarang jadi diplomat. Nah, ini jadi pengacara ya. Pengacara maunya menang sendiri. Kalau pengacara mantap ya. Nah, itu terkait tadi itu. Jadi apa ya masih tidak percaya. Yang paling krusial itu juga krusial sebenarnya ya. Ini kan kalau dalam bahasa tadi satu guru satu ilmu hubungan antara Karto dengan Masyumi dengan Natsir. Sebenarnya sebetulnya ya tapi berandai-andai juga ini susah kan andai ini kan susah tak boleh tapi ini kita refleksi memang ada miss waktu itu memang Pak Natsir itu sebagai ad interim Menteri Pertahanan ya dan beliau sudah melakukan banyak upaya untuk itu banyak sebelum itu deklarasi kemerdekaan NI itu banyak upaya dilakukan banyak sekali termasuk terakhir itu upaya yang beliau lakukan adalah berkirim surat dan ini saya bertanya langsung jadi ini kepada orang yang diduga mengirim surat itu yang ke Bandungnya bukan namanya almarhum Afandi Ridwan bekas ketua Dewan Dakwah ketika hidup saya datangi beliau karena saya baca nama beliau ada di sini Afandi Ridwan masih muda sekarang waktu beliau ketua Dewan Dakwah saya jumpai saya tanya khusus itu di infonya begini Ustaz surat itu terlambat karena diterima di kontrak kekuasaan terlambat ya betul tapi memang betul saya yang mengirim memang betul itu terlambat dan memang kita menghargai sikap bahwa tidak mungkin menjelaskan sendiri. Nah itu terjadi memang dan itu diakui oleh Ustaz Afandi Ridwan. Nah jadi saya di sini saya katakan yang mengirim itu dari sini adalah Ustaz Afandi Ridwan almarhum. Saya bertemu langsung untuk tanyakan itu karena nama beliau ada di sini kan penasaran saya. Oh mumpung ada orangnya saya tanya. Nah yang gitu-gitu dan dia dan kita menghormati sikap beliau itu. Jadi memang betul sesuatu yang sudah diikrarkan memang susah kita tarinya. Nanti bisa kita bacalah di bukunya Kang Nunu banyak ya, cukup dalam buku Kang Nunu itu membahas itu dan akhirnya seperti itu. Hubungan jangan lupa Kartosuryo itu adalah ketua Masyumi Jawa Barat. Orang lupa itu. Dan Natsir ketua umumnya. Jadi ya itu makanya walaupun ada usulan keras dari Isya Ansyari ya tentang harus tegas mengutuk DI, tapi akhirnya muncul
tulisan hubungan DI dan Masyumi itu cukup bagus kita baca. Masih fair lah ya. Karena memang Masyumi itu legal parlementer. Mau tidak mau di situ titik lemah sekaligus titik kuatnya Masyumi. Legal parlementer. Sudah dihukum pun, dibubarkan pun pembelanya lewat pengadilan, nggak di jalan. Nah, itu Masyumi. Sudah dizalimi pun ia tetap lagi bawa pengadilan. Nah, itu anehnya orang Masyumi itu begitu. Percaya bahwa hakim itu akan berbuat adil, walaupun hakimnya nggak adil gitu. Dan itu diakui. Iya, Serius iya. ini. Nanti ketika hakim yang waktu itu menjadi hakim tidak menjadi hakim lagi, nah itu ditanya, dulu gimana Pak? Diam hakimnya. Sebenarnya kata sebenarnya ini kan repot, kita sakjane kan repot toh. Nah jadi ya orang Jawa itu kan ada punya kata kunci, sakjane ning, ningnya itu yang bahaya itu. Iya toh? Iya. Sakjane itu ningnya itu yang bahaya. Nah jadi hakimnya waktu itu memang gitu, sakjane ning. Nah dan itu ditanya langsung ketika beliau tidak jadi ketua Mahkamah Agung lagi. Nah jadi seperti itulah. Tapi jangan lupa, banding yang diajukan oleh Masyumi itu sampai hari ini belum diputus. Ya, ini kita bicara hukum. Banding yang diajukan oleh Masyumi ke pengadilan Jakarta itu belum diputus. Artinya dia belum inkrah. Belum diputus. Nah, jadi itu hal lain lah. Nah, jadi hubungan dan Kartos seperti itu. Jadi memang ya sahabat lah, sahabat dan atasan bawah, sahabat sekaligus dari struktur atasan bawahan. Dan itu cukup menarik. Di bukunya Dogel itu yang NI itu ada suratnya. Saya kira di lampiran itu ada surat. Nggak tahu dapat dari mana itu surat lampiran surat Menhan kepada Kartosuryo itu bagus, ada lampirannya bagus juga sih di bukunya Dogel Haki Dogel itu yang tentang NI. Saya pikir seperti itu ya, hubungannya Natsir dengan Kartosuryo. Itu yang bisa saya sumbangkan. Ya, menarik bang ya. Oh. Jadi apa namanya? Ya, ngopi. Sebesar apapun ya Natsir itu katakanlah dimarginalkan itu ya oleh rezim saat itu. Ya. Beliau tidak mau melakukan dalam tanda kutip pemberontakan gitu kan. Itu yang menarik. Namanya bergabung dengan negara gitu kan. Baik. Di sini ada tamu kita ya. Ada tamu Profesor Yasmini Shahab ya. Beliau adalah profesor antropologi dan juga peneliti kebudayaan Betawi dari Universitas Indonesia. Gimana Prof Yasmini mau memberikan tanggapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru saja masuk 2-3 menit lalu. Lagi ini bukan ranah saya mendengarkan ini untuk malah lebih banyak belajar. Baik. Maaf terusnya ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya Ustaz Mustafa, saya persilakan. Iya, saya juga belajar, Ustaz. Ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati ta'ala, khususnya Dr. Sabar, Dr. Rahman, Dr. Rahim dan semuanya, barakallahu fikum. Saya mengucapkan pertama saya mohon maaf. Jadi saya tadi batal subuh ingat dan nunggu waktu begitu ya, sehingga sambil nunggu ada sedikit kesibukan, lo kok terus lupa dan kelewat. Jadi mohon maaf tadi Ustaz Sabar nggak sempat mengikuti dari awal, dapat bagian terakhir tadi pemaparan jenengan yang luar biasa, saya kira, saya yakin. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini mungkin salah satu bentuk pengingat dan introspeksi bagi kita semuanya, khususnya untuk kalangan yang biasa dikenal sebagai aktivis gerakan Islam kontemporer saat ini. Salah satu kelemahan yang sangat mencolok saya kira, dan saya secara pribadi itu sangat mengakui itu dan merasakan itu, adalah lemah sekali tentang pengetahuan sejarah.
baik sejarah Indonesia secara umum maupun juga sejarah perjuangan dan kontribusi tokoh-tokoh Islam secara khusus. Wabil khusus seperti contoh yang sedang kita bahas, Bapak kita dan tokoh besar kita, Bapak Natsir. Jadi saya kira itu kelemahan yang kalau dari mereka yang menamakan diri sebagai aktivis dakwah itu mestinya kelemahan yang tidak termaafkan. Karena kalau kita tidak mengetahui sejarah perjuangan dakwah masa lalu, itu pasti perjuangan dakwah kita sekarang itu lemah. Itu tidak mungkin tidak. Jadi atau akhirnya kan kita meyakini ada kontinuitas kan, ada estafeta, ada tawaruf antar generasi itu, dan seharusnya dakwah berikutnya itu merupakan lanjutan dari dakwah sebelumnya dan menyiapkan diri atau menyiapkan untuk dakwah selanjutnya seperti itu. Dan itu yang kita rasakan. Jadi akhirnya ada keterputusan karena kita tidak banyak tahu tentang sejarah dakwah masa lampau, tokoh-tokoh besar. Sekarang misalnya bahwa kalau kita mau mencari tokoh Islam yang sekaliber Pak Natsir, ya kita harus membayangkan di zamannya, di zaman head to head dengan PKI dan segala macam. Terus kemudian beliau menjadi Masya Allah tokoh yang betul-betul merepresentasikan Islam. Jadi itu sampai level yang tertinggi menjadi Perdana Menteri, menjadi Masya Allah luar biasa, tidak mungkin kita pungkiri. Nah, itu tentu banyak sekali yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari, bisa kita ambil ibrah pengalaman-pengalaman, dinamikanya semuanya. Bahwa tadi disebutkan ada dinamika, ada ini, ada itu ya kalau itu sih at-tarikh yu'idu nafsa, itu sih pengulangan sejarah sekarang pun terjadi, termasuk perselisihan antara Masyumi dengan Nahdlatul Ulama. Ya sekarang kan sama saja seperti itu, dan kita tahu bagaimana dinamika politik. Ya dinamika sosial antar ormas saja, sebagai ormas kita tahu. Jadi gitu. Jadi apalagi politik kita semuanya tahu, dan apalagi politik saat itu ada masa-masa yang sangat keras sekali. Jadi saya kira banyak sekali yang seharusnya wajib, dan itu merupakan ya mungkin kita lemah dalam mengetahui sejarah beliau-beliau itu bagian dari dosa kita untuk memenuhi hak mereka. Minimal hak mereka itu adalah kita ketahui itu sejarah perjuangannya untuk kita akui, dan berikutnya seharusnya untuk kita contoh. Tentu bukan tekstual ya, artinya bahwa kita pandai mengambil ibrah. Jadi saya kira itu mungkin yang luar biasa, dan tidak ada kata lain kecuali ya kita harus banyak istighfar, mendoakan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga para tokoh yang lainnya yang telah berjuang. Jadi gitu. Nah, bahwa apa yang terjadi itu, karena saya sangat meyakini bahwa Islam dan nilai yang kita kumpulkan dari apa yang kita lakukan itu adalah dari proses. Jadi ini bahwa kita yakin kalau dari sisi hasilnya ya tidak mungkin, artinya bahwa tidak mungkin apa yang kita terima saat ini, era saat ini, dengan keutuhan NKRI-nya, dengan eksistensi dakwahnya, itu kita bisa membayangkan itu bagian yang bagian hasil yang sangat besar karena Allah Ta'ala itu dari buah perjuangan beliau-beliau itu. Jadi ya kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada tokoh-tokoh seperti itu sebagai benteng, baik benteng Islam maupun benteng NKRI menghadapi kekuatan Masya Allah yang ada waktu itu. Baik, saya kira itu sekedar ya ini iktiraf ya, bentuk pengakuan, dan mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari
tokoh-tokoh Amin. kita. Dan sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsiran untuk Dr. Sabar atas apa yang sudah disampaikan, Masya Allah. Jadi kita butuh spesialis-spesialis seperti ini, karena kalau kita dengar dari yang memang menguasai betul itu, Masya Allah. Jadi ya di satu sisi kita sadar diri bahwa kita sangat awam dan banyak yang tidak tahu, tapi di sisi yang lainnya juga Masya Allah kita mendapatkan banyak ilmu dan wawasan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzaffar yang telah memberikan tanggapan yang luar biasa ya. Kemudian saya persilahkan Mas Yusuf Maulana dari Jogja untuk memberikan tanggapan ya, atau komentar. Silakan Mas Yusuf. Ya, makasih Ustaz. Bismillah. Ya, makasih Bang Sabar. Paparannya menarik ininya. Tapi tadi ngomong-ngomong soal diplomat dari Batak itu bisa kena sentil LBP loh itu. Itu Nurmala Syahrir itu kan diplomat itu. Kakaknya LBP itu. Hati-hati tuh Bang. Ada Sabam Siagian juga gitu ini. Iya. Oke Bang, makasih. Jadi saya teringat begini. Nanti mohon dikoreksi, Bang Sabar pernah mengatakan bahwa Syah Natsir ini satu sosok yang memang di satu pihak dia diagung-agungkan, tapi di sisi yang lain dia begitu ditakuti. Serupa juga dengan Masyumi ya. Jadi seorang kolega di Persis itu Persatuan Islam, waktu disertasinya dia cerita bagaimana kebosanan dari para pembimbing yang mengatakan Masyumi lagi, Natsir lagi dan sebagainya. Di sisi yang lain juga di kalangan praktisi politik kanan, sayap kanan atau politik Islam, mereka juga merasa kayak jemu dan bosan bila disebutkan kata Masyumi dan Natsir gitu. Menurut saya paparan yang disampaikan Bang Sabar tadi, dan saya juga yakin sebagian saja bagaimana menguak satu prisma pemikiran dari Pak Natsir gitu ya. Namanya prisma, mestinya tidak ada kata bosan dan jemu. Ini berarti ranah metode penelitian seseorangnya bermasalah menurut saya, atau dia terus mendapatkan produksi narasi itu saja. Hatta di kalangan sayap kanan, kalangan Islamis yang hanya mengagumi Masyumi tapi narasinya itu saja gitu. Sehingga di kubu yang lainnya menganggap ini bosan, padahal mosaik dari Masyumi itu luar biasa gitu. Tadi baru sebagian saja saya yakin. Saya sih mendorong Bang Sabar nanti disertasinya diterbitkan jadi buku gitu. Juga beberapa hal yang sederhana, bagaimana misalkan ada faksionalisasi di Masyumi, atau tentang gaya hidup orang Masyumi sendiri yang selebor gitu ininya. Hal-hal yang sederhana gitu. Tapi dalam hal menjaga makosid syariah itu mereka lebih dahsyat dibanding para kiai gitu. Walaupun selebor gitu ininya. Walaupun selebor gitu. Partai kami misalkan istrinya lebih dari satu, tapi soal makosid terjaga gitu. Sebaliknya ada yang begitu kuat teriak-teriak syariat malah korupsi gitu ininya. Tapi ini masa lalu. Misal juga bagaimana Kiai Wahab itu yang selalu menjadi katakanlah garda terdepan, sehingga ada andil tadi disebutkan pemisahan di tahun 1950 ya di Muktamar Palembang itu. Yang menarik justru menariknya putra beliau itu sebenarnya ditulis juga di banyak kalangan ya dia. Tapi menarik, Masyumi itu menutup aib. Mikul menjem jero. Anaknya itu kan korupsi Quran itu, menteri agama itu. Tapi hebatnya orang Masyumi menutup aib ini. Hari ini saya sebagai orang yang DNA-nya Nahdien itu mendapatkan narasi Masyumi itu adalah pengkhianat NKRI, pemberontak dan sebagainya. Nah, ketidakadilan demonologi yang semacam inilah yang menurut saya tugas teman-teman pelanjut Masyumi yang jangan hanya mereproduksi kehebatan Pak Natsir saja. Bang Sabar menurut saya anomali karena sebanyakan terlalu memuji Natsir dan Masyumi tapi melupakan hal-hal yang sebetulnya legasinya penting untuk kebangsaan kita hari ini. Bayangkan Anda tanda petik dihianati kalau menurut
Nasir sebetulnya mungkin akan ngomong gitu oleh kiai tadi yang bagi kalangan tersebut dianggap sebagai wali gitu ininya. Tapi dalam hal sederhana ketika anaknya terjerat kasus korupsi, sang wali tadi meminta ke presiden gerasi pengampunan. Nanti Anda bisa cek, minta cek, vonis dari hakim pengadilan 5 tahun itu hanya dijalani tidak sampai 1 tahun oleh sang menteri tadi gitu ininya. Ini fakta. Hebatnya Masyumi menutup aib ini gitu. Hebatnya menutup aib ini. Hari ini kita buka web Ormas tadi, terus reproduksi narasi Masyumi itu adalah pemberontak, PRI dan sebagainya. Nah ini menurut saya suatu hal yang luar biasa dalam tata kelola kebatinan melupakan dendam gitu. Ini saya salut gitu dengan teman-teman Masyumi itu salut di sini. Nah jadi ada satu legasi yang besar dan saya juga menjadi tergelitik semakin dalam mengenal sosok Nasir dan juga bagaimana bisa dikatakan setengah abad lebih maju cara berpikir para politikus Masyumi ini perlu kita gali gitu. Yang kita dengarkan adalah Masyumi PRRI, Masyumi Kartosuwiryo gitu, Masyumi negara Islam, syariat Islam. Di sisi yang lain ada yang memanfaatkan setelah pisah dengan Masyumi bahwa kami lebih Pancasilais dan lebih NKRI gitu dan sebagainya. Nah, belum lagi praktik-praktik politik para tokohnya yang zuhud, bahasa kita sederhana dan sebagainya. Sehingga ini membentuk satu hal yang menarik. Nasir memang punya catatan kritis bagaimana dia dikritik di internalnya gagal misalkan dalam mengelola konflik di antara faksi-faksi gitu. Di zaman Nasir juga kan ada beberapa partai yang kemudian berpisah ya. Selain NU ada Syarikat Islam PSI. Di zaman Nasir juga kita bisa melihat masalah tata kelola ekonomi juga tidak begitu baik gitu ininya. Kata para pengkritiknya, zaman Nasir juga dan banyak catatan dan sebagainya. Tapi menariknya ini tidak kemudian lantas menciptakan reaksi. Kita lihat kehebatan Nasir kalau menyitir apresiasi dari murid-murid tolong dikoreksi siapa murid Ibnu Taimiyah itu bahwa Ibnu Taimiyah itu punya kelemahan, tapi kelemahannya itu dibandingkan kelebihannya tidak akan mampu mengurangi kebesaran Ibnu Taimiyah. Saya lupa tokoh muridnya itu siapa itu, antara Ibnu Qayyim atau Ibnu Qudamah gitu atau Ibnu Jauzi gitu. Nah, begitupun Nasir juga bukan tokoh yang tanpa kelemahan atau kekurangan. Ada beberapa ini, tapi di sini menariknya ada hujah-hujah misalkan kenapa beliau dianggap inkonsisten soal Pancasila. Ini ada hujahnya. Ini menarik juga bagi para pengkaji makosid. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadidnya Nasir soal Pancasila gitu ininya. Soal masalah bughot kalau kata sebagian saudara di ormas tertentu terhadap Nasir dalam hal keterlibatan beliau di PRRI. Ini juga ada hujahnya. Nah, ini dialektika ini menarik gitu ini. Alih-alih terus memistifikasi, tapi insya Allah di Masyumi sih nggak percaya seperti itu. Cuma itu tadi ada kebuntuan dan ada menurut saya sih alam bawah sadar kita termasuk dari kalangan nasionalis genealoginya Soekarno dan termasuk Hatta ketakutan arus baru kemunculan nasir-nasir baru gitu. Nasir-nasir yang modern bukan nasir yang hanya secara parsial diletakkan dia pendukung syariah atau disederhanakan disimplifikasi dengan dewan dakwanya yang pro syariat Islam. Padahal nasir yang apa adanya itu menurut saya nasir yang tanda petik Indonesia banget. Saya selalu menyebut alam bawah sadar orang-orang genealogi Soekarno itu takut kalau Nasir hari ini munculnya Indonesia pemimpin model-model kayak Anwar Ibrahim gitu ini. Itu Indonesia akan selesai gitu ininya. Dan saya kira akan mengakhiri abad penguasaan genealoginya Soekarno gitu. Ini kalau secara hiperbolis gitu. Makanya Nasir tidak boleh muncul lagi, dimunculkannya isu-isu sektarian. Padahal yang ditakuti bukan itu. Justru Nasir itu saking dan Masyumi itu terlalu majunya. Nah, saya yang di kubu Masyuminya sendiri dan pengagum Masyumi atau Nasirnya dan genealoginya hanya memunculkan hal-hal yang sifatnya kekananan, keislamannya gitu. Padahal Nasir itu tadi kalau dibiarkan apa adanya, kafah itu saya kira kita iri lah. Malah pelanjutnya kayak Anwar Ibrahim malah milik jiran gitu ininya. Begitu Bang Sabar hanya sebagai sebuah refleksi saja Ustadz Rahman. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya potong dikit aja. Ini penting ini.
Ya, penting silakan. banget. Tadi sengaja saya katakan kan, saya tanya Pak Yusril, kenapa nggak dipublikasi ini, Pak? Gak enak mengangkat buka lama. Tapi jawabannya sudah saya sebutkan sebenarnya. Itu penelitiannya cukup serius, bagaimana NU itu keluar, dan itu, dia hanya begini, gak enak buka lama. Kenapa? Karena Pak Yus itu tidur di rumahnya Gustur selama hampir sebulan, dan dikasih makan oleh Nyai itu sampai Gustur itu cemburu. Kenapa? Yang Nyai masak sering masakan kesukaan Yusril gitu. Itu lama betul. Nah, untuk tanya itu sederhana aja. Jadi sampai sebegitu dalamnya beliau tidur di rumah itu untuk melakukan riset langsung gitu. Nah, dari itu ada tulisan cuman nggak diterbitkan. Dia bilang ini adalah buat kita saja. Ya udah kan susah kan. Jadi menjawab dari itu susah Maulana. Saya tadi hanya senyum-senyum kan karena saya udah lihat. Tapi ya itu enggak aja kalau kita masuk penjara itu Anda hanya bisa melihat dan tidak ada rekam gitu. Hanya Anda kalau kita masuk penjara itu hanya boleh melihat gitu, nggak boleh merekam. Nah, itulah kira-kira seperti itu yang saya alami. Jadi susah kita, dan itu sudah tadi menjadi adab kita. Yang kedua, soal tadi benar. Jadi tokoh Masyumi itu nanti saya sebut namanya Abu Hanifah lah. Nggak usah. Abu Hanifah ini salah seorang perancang kongres dan jadi anggota PB. Istrinya Zahra adalah perempuan paling cantik di Masyumi. Nah, itu perempuan paling cantik di Masyumi. Kehidupannya selebor, masih ada wine di kulkasnya, ada wine. Tapi bicara syariat, oh keren. Dia yang merumuskan tentang bagaimana ras agama dan negara. Itu keren. Nah, ini unik. Nah, cuman kan ya yang gitu ini termasuk misalnya Lacuba. Lacuba itu kakeknya Sophia Lacuba. Kakeknya Sophia Lacuba. Bisa bayangkan. Cucunya seperti apa, kakeknya seperti apa. Kakeknya itu sahabat Panasir dan diplomat. Itu Lacuba. Muhammad Lacuba. Cucunya ya Sophia Lacuba itulah. Susah kita menjelaskannya. Nah, seperti gitu ya. Itulah contoh kehidupan rumahnya orang Masyumi. Dalam prinsip nggak goyang, tapi terlalu liberal dalam keluarga itu. Dan itu yang dari gitu kalau kita tuliskan ya di sini aja apanya, itu susah kita menjelaskannya. Gitu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum diskusi ini kita tutup, saya kasih kesempatan satu lagi yang ingin berbicara. Di kolom chat ada pertanyaan nggak, Ustaz Abdul Rahim? Ada nggak? Baik. Bang Sabar, Siap. Barangkali ada closing statement sebelum ditutup. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sepakat dengan Ustadz Muzaffar tadi bahwa kisah itu penting. Bahkan dalam satu surat Quran itu 2 kali disebut kata kisah. Dan ini surat yang paling saya idolakan, surat Yusuf. Ayat ketiga dan ayat terakhir. Nahnu naqusu dan laqad kana fi qasasihim. Saya pikir itu kuat sekali. Tata bahasanya kuat dan pesannya kuat. Saya ingat betul waktu itu saya ikut dalam majelis Pak Kunto. Ajarkan pada anak kita itu peristiwa sejarah. Dan jangan beli nilai-nilai sejarah. Waktu itu beliau dalam kondisi sakit di gelanggang. Biarlah generasi ini yang akan memberi nilai atas sejarah itu. Ajarkan pada mereka peristiwa sejarah dan jangan berikan nilai. Biarkan generasi ini yang memberi nilai sejarah. Masyumi sudah memberikan peristiwa-peristiwa, mozaik yang itu bisa kita nilai hari ini dengan kondisi kekinian. Dengan semangat tajdid, saya pikir dengan alat yang sudah semakin canggih hari ini, metodologi yang sudah canggih, kita bisa memberi makna atas peristiwa itu. Dan saya kira Masyumi sudah berbuat di zamannya, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kalau kata Ebit G.Ade itu, tinggal bagaimana kita menghayati di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan. Jadi ada yang kita lakukan dan ada yang kita sembunyikan. Saya pikir itu pesannya. Jadi biarlah sejarah tetap sejarah. Tugas kita interpretasi dan rekonstruksi dengan menyembunyikan bagian-bagian yang memang aib bagi yang lainnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Sabar atas presentasi yang luar biasa pada diskusi ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita pekan depan akan diskusi ya dengan tema yang sangat menarik juga ya. Saya kasih bocoran aja nih pekan depan ya. Ini gerakan sosial keagamaan Panji Gumilang dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, itu akan dikaji oleh Kiai Haji Ahmadi Toha. Beliau adalah peneliti Az-Zaitun yang ditugaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau salah satu penelitinya. Nanti kita akan kaji ya. Siap-siaplah untuk pekan depan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Rasanya tidak afdol kalau kita mengakhiri acara kita tidak mengakhirinya dengan hamdalah. Oleh karenanya kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Ya, terima kasih banyak.